Sahabat, kita udah sampai lagi di Labuan Bajo. Beberapa tahun kita datang ke sini, beberapa tahun silam. Perubahan udah banyak banget. Di sini ada waterfront yang baru jadi. Tapi kali ini kita tidak akan stay di Labuan Bajo. Kita akan melakukan sebuah penelusuran. Nah, ini penelusuran yang lagi-lagi tentang manusia, 9 miliar manusia dan dampak kita manusia terhadap alam sekitar. Nah, di sana, di atas sana ada daerah namanya Ulumbu. Kalau belum pernah dengar, besok kita kasih lihat, itu daerah namanya Ulumbu di NTT, dan kemudian kita akan lihat cerita-cerita manusia berkompromi terhadap alam sekitarnya. Pasti menarik. Tetap menjelajah. Kita akan menuju ke daerah Ulumbu, atau di sana ada Gunung Pocoleok namanya. Itu kalau dari perjalanan dari kota Labuan Bajo mungkin sekitar 7-8 jam. Kita akan melewati rutenya Ruteng. Nah, di situ memang sedang ada perbaikan jalan sehingga ada buka tutup akses. Nah, salah satu yang mesti dipersiapkan dalam perjalanan di NTT ini adalah, harus diingat, kontur di NTT ini kebanyakan berbukit, sehingga kita akan melalui perjalanan panjang yang naik turun, terus kemudian ya persiapkan kondisi fisik, harus fit, lalu kemudian cek kondisi, mungkin sekarang udah ada aplikasi Google Maps lah, apa yang dipakai di gawai kita, mungkin bisa cek update terakhir dari kondisi jalanan, dan sisanya nikmati perjalanan, karena sekeliling NTT itu sepanjang mata memandang, kita akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat-sangat cantik. Tetap menjelajah. Sahabat, kita berhenti sejenak di dalam rute perjalanan mulai dari Labuan Bajo, kita menuju Ruteng, dan di tengah-tengahnya kita berhenti di persawahan. Menarik melihat aktivitas persawahan yang pagi ini sedang dimulai. Nah, beginilah bentang alam yang akan kita lalui dalam perjalanan menuju Labuan Bajo, menuju ke Ulumbu atau Pocoleok, Gunung Pocoleok. Ya, dengan kontur yang berbukit, jalannya bagus, lalu kita bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar, dan kita bisa melihat aktivitas warga. Sisi lain dari Labuan Bajo, sisi lain dari pariwisata Indonesia, serpihan surga yang jatuh ke bumi. Tetap menjelajah. Sahabat, di tengah perjalanan kami singgah di satu kampung, namanya Kampung Todo. Kampung Todo ini terletak di antara Labuan Bajo dan di jalur lintas Ruteng, menuju Ruteng. Nah, ini dahulu merupakan pusat dari Kabupaten Manggarai, sebelum akhirnya mekar menjadi Ruteng dan kemudian beberapa daerah lainnya. Ini adalah mungkin kampung adat yang direstorasi. Tadinya di sini mungkin ada 9 rumah adat, dan kemudian ada program pemerintah, program pariwisata. Kampung ini perlahan mulai dibangun kembali, dan hari ini Kampung Todo adalah pusat pembelajaran bagi kita semua. Bagi siapa saja yang mau datang ke sini, saya pikir untuk mengetahui bagaimana leluhur kita mengajarkan hidup dan berkehidupan, datanglah ke kampung-kampung adat, datanglah ke kampung wisata, dan kita akan banyak belajar. Yuk, sekarang saya mau masuk ke dalam, kita akan belajar dari ketua adat dari sini. Selamat datang di Kampung Todo.
salah satu kampung adat yang kaya akan sejarah dan budaya di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kampung ini adalah tempat yang penuh dengan cerita masa lalu yang masih terjaga hingga kini, menjadi saksi dari tradisi dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan turun-temurun. Kampung Todo dikenal sebagai pusat dari Kerajaan Manggarai pada zaman dahulu. Di sini, kita masih bisa melihat rumah adat yang unik yang disebut Mbaruniang. Bentuknya kerucut, atapnya terbuat dari ilalang, dengan struktur bangunan yang dibuat dari kayu, dan juga anyaman bambu. Rumah adat ini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol dari kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Raja dari Tembong ini. Karena rumah dia hanya di sini saja yang sebutnya, itu Manggarai lain kira. Hanya sebut baru Tembong atau baru Gendang. Karena sekarang mereka berani buat itu cuplikan, apalagi mereka buat daripada sing. Karena lambang rumah adat Manggarai adalah lambang rumah ini. Itu tadi rumah dari nenek moyang kami, karena nenek moyang adalah raja dulu. Ya, kalau sekarang sudah hilang itu raja. Kami ini turunan Minang. Ya. Dulu, ya rumah adat Minang. Apa sebabnya nama Manggarai? Nenek moyang kami kan terdampar di Priloka sana. Kapal kayunya dilari bawa arus ombak. Kapal kayunya dibawa arus ombak sampai terdampar di Priloka. Yang Manggar itu tali jangkar kapal kayu itu. Kalau besi jangkarnya ada di situ, jangkar kapal kayu ada. Ya. Sedangkan nama Manggarai itu diambil dari kata manggar, manggar lari di bawah arus sampai terdampar di Priloka. Itu ada besi jangkar. Sahabat, kita baru saja keluar dari salah satu rumah raja, kampung adat Todo. Tadi banyak dijelasin soal bagaimana orang Todo hidup dan berkehidupan dari zaman leluhur. Nah, salah satu yang menarik mungkin adalah ini, peci, sarung. Jadi ini adalah mungkin salah satu catatan tinggalan bagaimana leluhur orang Todo itu datang dari Minangkabau. Jadi sebelum sampai akhirnya penjajah masuk ke sini, penyiar agama datang, lalu kemudian ada perubahan-perubahan di tatanan kehidupan. Nah, di sini di depan rumah adat biasanya ibu-ibu, mama-mama, apa kabar mama? Baik. Ini kerajinan yang dibikin sendiri mama ya? Kalau pulang bawa dengan ini. Bawa itu. Ini semua mama kerjain sendiri ini di sini. Iya, kerjain sendiri. Malam kan dibikin ini. Siangnya kami jualan di sini. Berapa ini mama? 10.000 Pak. Berapa harganya? 10.000. Ambil dari sini. Sini saya ambil satu, ini saya ambil satu, ini saya ambil satu. Ini ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 aja ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ini 5 ya? Iya 5. 5. Sahabat, datang ke destinasi-destinasi negeri ini, belajar dari masyarakat adat tentang tradisi, tentang adat, dan bagaimana masyarakat adat membawa cerita leluhur sebagai penjaga kita untuk masa depan. Tetap lestari bumi ini, tetap berkelanjutan pariwisata Indonesia. Tetap berkelanjutan. Selamat datang di Desa Wewo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan kearifan lokal yang masih terjaga. Di sini, masyarakat hidup rukun dan harmonis, saling bekerja dan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan.
Desa Wewo adalah tempat yang menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kuat. Masyarakatnya ramah dan sederhana, menjadikan desa ini sebagai tempat yang nyaman untuk hidup dan bertumbuh. Inilah kehidupan Desa Wewo, tempat di mana cengkeh, alam, dan manusia hidup dalam harmoni. SD? Sekolah di mana? Di bawah. Di bawah. Ke sekolah naik apa? Jalan. Enak ya jalan nih. Ya? Jangan dulu. Namanya siapa, Dik? Namanya satu-satu, namanya siapa? Ini siapa? Ini siapa dari sini? Dari situ namanya siapa? Marvela. Hah? Marvela. Marvela. Julio. Julio. Gitu ya, nggak ada. Tapi rumahnya udah rumah-rumah begini semua ya? Iya. Udah nggak ada semua ya? Mediasi orang-orangnya besar dengan pengalaman berkoordinasi Mendampingi ya Pak terus ya, maksudnya tidak bisa hanya sekali datang selesai. ya. Ada yang polos, ada yang bergaris dan nggak ada arti khususnya. Om. Sumpit itu dia warnanya hitam Hitam. di dalam rumahnya. Tapi upacara adat biasanya yang pakai hitam atau merah? Yang hitam atau yang merah biasa untuk upacara adat? Yang hitam Hitam. karena dia lebih mahal. Lebih mahal. Kalau yang begini Ini berapa Bang? harganya 500. 200.000. Ya. Tapi ada yang lebih juga sedikit. Mungkin kalau yang itu kali ya, pewarna alami ya. Mahal, lebih mahal ya. Keseharian warga di Desa Wewo tak lepas dari aktivitas pertanian. Salah satu hasil bumi andalan di sini adalah cengkeh, komoditas yang menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar keluarga. Sejak pagi, cengkeh dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Suasana desa juga dipenuhi dengan aroma khas cengkeh, menciptakan suasana syahdu yang begitu melekat di hati warga. Para petani cengkeh sudah bersiap-siap menuju ladang mereka yang hijau dan subur. Ketika musim panen tiba, suasana semakin ramai. Tua muda, laki-laki dan perempuan, semua bersatu untuk memetik cengkeh yang siap panen. Proses ini dilakukan dengan hati-hati agar buah cengkeh tetap berkualitas tinggi setelah dipetik. Ini yang sudah bisa dipanen. Jadi setelah dia merah, matang, kemudian merekah. Jadi sebetulnya sebelum dia merekah mestinya sudah diambil dan kemudian proses jemur. Ini udah bisa diambil. Wangi. Ibu selamat pagi. Ini mau panen cengkeh ya Bu? Oh iya. Ini apa? Semana dia bisa dipanen nih Bu? Kayak apa sih yang udah bisa dipanen Bu? Ya, Cengkehnya seperti apa yang sudah bisa diambil? yang ini Oh yang sudah merah ya? bukan merah. Ujungnya merah ya? Iya. Bagaimana cara ngambil? Kalau yang masih kusut itu bisa ambil. Oh, gimana cara ngambil ya? Boleh kasih lihat Oh iya. caranya? Ambil. Oh gitu. Kalau pakai ini kita ambil ini yang merah. Oh, Kita bisa. oh nggak nyampe ya? Ini. Nah, Mas, ini. Ah, itu ya. Oh iya. Ini. Oh, boleh diambil Ya. semuanya ya? Supaya dia nanti bisa pucuk lagi. Oh, Oh iya. Tuh. itu ya. Nanti
Dijemur. Ya dijemur. Hmm. Dijemur. Langsung kalau sudah banyak apa keruteng. Oh, Iya. masukin karung kayak Iya, gitu. Pakai karung iya. Pakai karung. Berapa lama ini sampai bisa dipanen dari mulai dia tumbuh? Kalau cuacanya baik bisa sudah 2-3 hari kalau jemur. Oh, kalau nggak Kalau maksudnya kalau tumbuh- dari tumbuh bunga sampai dia bisa dipanen berapa lama? Hampir kalau hujan dia Banyak? bisa ya. Kalau 3-4 bulan hujan 3-4. baru ya tumbuh lagi ya. Dia punya pucuk itu. Oh, berarti Oh, iya. 3 bulan udah bisa dipanen lah ya Oh, dari iya, dari bunga iya, ya. dari bunganya. Lumayan lagi sekarang per kilo 90.000 kali ada. Oh iya, 90.000. Kadang-kadang 80. Hmm. Ya, kemarin dari 85. Hmm. Ya. Kebun mama bisa berapa ini? Kebun ibu punya ini berapa kilo? Dapat. Sampai bisa 100 lebih kilo lah. Lumayan. Oh iya. Lumayan ya. Iya. Selain cengkeh apa lagi, Bu? Kemiri. Kemiri. Oh iya. Kalau mempunyai itu tidak ada coklat, cuma Oh. kemiri sama cengkeh saja. Yang Jadi ada. sepanjang tahun itu bergantian. Kadang Oh iya. udah habis cengkeh kemiri. Kemiri, iya. Habis kemiri apa? Cengkeh lagi. Cengkeh lagi. Saya lihat ada durian juga enggak apa iseng-iseng aja kalau durian. Iya, tidak. Tidak banyak, cuma 1 2 pohon lah. Kalau durian buat dimakan sendiri. Tidak, Dijual juga? Iya, Oh. jual. Mbak butuh uang. Udah. Sahabat, saya masih di Desa Wewo di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai Tengah. Di sini juga ada perkebunan. Ibu Veronica, Ibu Veronica Mulia adalah salah satu petani cengkeh yang ada di sini di Wewo, dan ini sekarang saatnya ibu dan anak yang di atas sana sedang memanen cengkeh. Dan kemudian nanti hasil yang sudah didapat di sini dijemur, kalau misalnya panasnya bagus 2-3 hari bisa dibawa ke kota di Ruteng untuk dijual. Sudah jadi uang. Sudah jadi uang untuk kebutuhan hidup. Iya. Oke? Jadi ya begitulah ceritanya, bagaimana kan kita hidup dari semesta, dari alam ya, Bu ya. Iya. Alam ngasih kita makan dan kita merawat alam sebaliknya gitu ya. Iya, makasih, Mas. Iya, makasih Ibu ya. Iya. Sampai ketemu ya, Bu. Dapat kopi dulu. Iya, baik. Nanti saya mampir Kopi Manggarai ya. Iya, iya. Makasih, Bu. Sahabat, pagi ini kita sudah berdiri di tengah Kawah Ulumbu di Nusa Tenggara Timur. Kawah ini yang sekarang dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih, sumber energi panas bumi yang kemudian diedarkan sampai ke kota Ruteng. Nah, tidak hanya soal panas bumi, tapi penelusuran kita tentang manusia yang hidup di sekitarnya. Bagaimana dulu kawah-kawah adalah sebuah lahan yang sunyi, tapi hari ini 9 miliar manusia, daerah kawah tidak lagi menjadi daerah yang sunyi. Sudah mulai didatangi oleh manusia yang membutuhkan energi dan tempat tinggal untuk masa depan. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana energi menjaga peradaban dan bagaimana manusia hadir menjaga pulihnya lestari sekelilingnya melalui adat dan tradisi leluhur. Kita ketemu lagi, cerita-cerita lagi dari Ulumbu. Salam jalan, kawan jalan. Sahabat, hari ini setelah berkeliling di kawasan Kawah Ulumbu, saya sempat bertemu dengan salah satu warga setempat. Sempat berkenalan. Bapak ini saya biasa manggil Om Don. Ini Om Yohanes Don Bosco Joman, iya. Nah, Om Don, Iya. ini, saya tadi sempat bertanya Om Don, jadi kapan sekeluarga ini datang ke kawasan Ulumbu ini? Tahun 1997 kami ada di sini.
Jadi datang ke sini waktu itu belum ada ini kabel-kabel. Belum ada listrik di sini. Gelap gulita dong. Iya, kecuali di Wewo ada, tapi listriknya dari atas, dari ruteng. Kalau Om Don sendiri akhirnya nggak kerja apa di sini? Petani. Bertani aja. Iya, bertani. Gitu. Apa aja ditanam di sini Nombo ini? Tanam padi, cengkeh, kemiri, semuanya jadi. Semuanya tumbuh. Iya, semuanya tumbuh. Tanam sudah siap dipanen juga. Yang penting kita rawat setiap hari begitu, setiap bulan. Setelah ada upaya dari pemerintah bikin listrik di sini, lalu kemudian ada listrik masuk, apa perbedaan utama yang Om Don rasakan? Perbedaannya dari ada sama sebelum ada listrik sama sesudah ada listrik, apa bedanya? Perbedaannya setengah mati. Setengah mati? Iya. Gimana? Biarpun kita ada makan, kalau gelap begitu, rasanya setengah mati. Dulu penerangannya apa berarti? Pakai lampu pelita. Pelita pakai minyak? Iya, Berarti? pakai minyak begitu. Kalau setelah ada listrik, lumayan hidup. Bisa menghidupi anak, bisa sekolah anak, kuliah anak, Hidup di semua keluarga. hidup di keluarga, gitu. Lumayan banyak setelah listrik masuk. Iya, lumayan, Pak. Iya. Dari Wewo sendiri, Om Don berharap apa yang bisa kita lakukan di Wewo ini, Om? Harapan dari saya sebetulnya ke depan, Pak. Misalnya kalau ada bantuan yang begitu, kan atas seng, ini, seng. iya seng. Alat pertanian gitu-gitu, itu mudah didapat di sini. Mudah-mudah kalau alat pertanian itu. Misalnya ini seng saja tiap tahun ganti, tiap tahun ini berkarat karena ini lembu. Saya udah dengar ceritanya, kemudian bagaimana panas bumi bisa membawa perubahan bagi kehidupan. Tentunya masih banyak persoalan, tentunya masih banyak yang harus kita hadapi bersama. Artinya tempat-tempat yang dahulunya sunyi, kemudian sekarang mulai dipenuhi oleh manusia dan kemudian ditinggali oleh manusia. Manusia juga butuh hidup, manusia juga butuh sumber daya, manusia juga butuh untuk makan dan hidup dan melangsungkan kehidupan. Dan rasanya alam kita ini pun sebetulnya membutuhkan manusia untuk bisa menjaga mereka tetap lestari dan pulih. Seperti Om Yohanes Don Bosco, banyak cerita-cerita dari pelosok-pelosok Indonesia yang sebetulnya menyimpan inspirasi bagaimana kemampuan manusia beradaptasi dan berkompromi terhadap keadaan. Seperti tadi cerita Om Don, listrik, sebelum ada listrik, sampai ada listrik, lalu kemudian persoalannya juga solusi-solusi ke depan yang diharapkan. Begitu banyak menyimpan cerita, begitu banyak menyimpan keindahan, namun juga banyak yang harus kita jaga, banyak yang harus kita rawat. Sampai ketemu lagi di cerita kami selanjutnya. Tetap menjelajah. Mari. Sahabat, saya telah selesai duduk di kawah Ulumbu, berbicara dengan petani di sini, bertemu dengan orang-orang yang tinggal di dekat dengan panas bumi. 9 miliar manusia telah memenuhi planet ini, dan cerita-cerita dari Nusa Tenggara Timur bisa jadi menjadi inspirasi untuk kita semua tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dan berkompromi terhadap perubahan-perubahan masa depan. Kita telusuri cerita-cerita manusia dari Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu, tetap menjelajah.